Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Social Entrepreneurship. Eee, Pertemuan kali ini sengaja saya buat untuk menggantikan pertemuan ke-6 dan ke-7. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, sharing session bersama Mas Lukman. Hari ini kita akan membahas 2 topik, yaitu tren social entrepreneurship dalam konteks bisnis UMKM dan juga kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam memulai bisnis sosial. Nah, eee, di sini saya akan mengangkat hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa UIN Areni Aceh. Jadi, dia meneliti 2 pelaku UMKM yang ada di Aceh, terkait bisnis UMKM yang memang punya impact kepada masyarakat, yaitu bisnis kopi, Portugis Kopi, dan juga Guritno, UMKM Guritno, yaitu hasil olahan dari tangkapan nelayan, terutama gurita-gurita yang dikemas menjadi makanan kemasan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja share materinya. Oke, kenapa saya mengangkat tren UMKM, karena UMKM yang ada di Indonesia kan juga sudah cukup ini ya, apa namanya, trennya semakin menaik ya. Banyak anak muda yang bergelut dalam bisnis UMKM dan juga saya rasa kalau kita membangun sebuah bisnis sosial atau social entrepreneurship dengan model UMKM itu akan lebih mudah dijalankan ya, walaupun dalam prosesnya pasti banyak tantangan-tantangan ataupun hambatan-hambatan yang dihadapi. Tapi dengan konsep bisnis UMKM minimal risiko ataupun, eee, apa namanya, kendala-kendalanya akan bisa diminimalisir. Nah, ini materi pertama terkait tren social entrepreneurship dalam konteks UMKM. Ini salah satu contoh produknya, Guritno, produk kemasan dari hasil olahan laut di Aceh sana, itu lebih banyak dari gurita ya, gurita yang dikemas, diawetkan, lalu dibuat makanan kemasan yang memiliki nilai lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebelumnya para petani mungkin sorry, para nelayan ini hanya mengawetkan dan menjual langsung sehingga harganya relatif lebih murah. Dengan adanya UMKM ini bisa mengangkat ataupun menaikkan value dari produk-produk laut. Dan yang kedua ada Portugis Coffee atau kopi Portugis, ini juga dari Aceh. Nah, ini juga hampir sama seperti yang kemarin Mas Lukman sampaikan, berawal dari potensi atau peluang banyaknya kopi yang ada di daerah sana, terutama kopi robusta. Anak-anak muda ini ingin mengangkat atau meningkatkan nilai dari kopi robusta yang ada di sana, menjadi sebuah brand atau produk yang bernilai lebih. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu seperti apa desain bisnis sosial yang, eee, perlu kita jalankan. Ada 3 tahap atau 3 nilai yang harus kita pahami. Yang pertama, value proposition atau penempatan nilai. Yang kedua ada value creation atau penciptaan nilai. Yang ketiga adalah value capture atau tangkapan nilai. Value proposition lebih banyak nanti akan dipraktekkan pada tahap awal kita membangun sebuah bisnis sosial. Kita tempatkan value atau nilai apa yang akan kita capai. Pertama pasti ada latar belakang kenapa kita membangun sebuah bisnis sosial, apa yang melatar belakangi. Kalau dalam konteks UMKM kopi dan juga makanan kemasan hasil laut yang tadi itu ya, latar belakangnya adalah
banyak sekali potensi-potensi kopi yang mungkin ada di daerah Aceh itu, kopi robusta yang bisa diangkat ataupun bisa menjadi brand yang lebih tinggi nilainya. Sama halnya dengan produk hasil olahan laut. Di sana dilatar belakangi bahwa banyaknya hasil-hasil olahan ataupun tangkapan dari para nelayan yang mungkin secara olahan hanya diawetkan beberapa hari lalu langsung dijual, sehingga nilainya ataupun harganya relatif lebih murah. Nah, dengan adanya UMKM, anak-anak muda ini membangun sebuah bisnis UMKM, harapannya memang produk-produk ini bisa bernilai lebih tinggi dan tentunya dapat meningkatkan taraf hidup dan juga, keterampilan dan kemampuan dari para petani ataupun juga nelayan. Dalam skripsi ataupun hasil penelitian ini banyak diungkapkan mengenai visi misi, UMKM yang baik kopi Portugis ataupun frozen Guritno. Nah, teman-teman kalau nanti mau membangun sebuah bisnis sosial juga tentu awalnya harus membuat visi misi dulu atau membuat tujuan yang akan dicapai. Ini penting karena apa? Agar dapat menjadi pedoman kita, menjadi arah kita dalam menjalankan bisnis. Kita mau mencapai apa sih sebetulnya goals-nya, apa yang harus kita raih, apa yang harus kita capai. Harus diperjelas dulu di awal seperti apa. Nah, kalau di sini UMKM kopi ini ingin menjadikan kopi Portugis ini menjadi sebuah perusahaan kopi robusta pertama di Aceh dengan mengusung konsep entrepreneurship yang memberikan dampak langsung kepada para petani dan masyarakat setempat. Kenapa dinamakan Portugis Coffee? Ternyata dilatar belakangi dari ini apa namanya dulu potensi kopi robusta ini banyak diminati oleh eh, orang-orang Portugis yang sempat hadir di daerah Aceh. Dulu mungkin orang-orang Portugis yang menjajah di sana ya banyak mengkonsumsi ataupun banyak menikmati kopi-kopi di daerah Lamno Aceh ini, sehingga terkenalnya di sana adalah kopi Portugis. Dengan latar belakang ini mereka ingin mengangkat kembali kopi Portugis yang dulunya sempat dinikmati oleh orang-orang Portugis. Nah itu satu, latar belakang dan juga tujuan visi misinya. Latar belakang didasari oleh peluang atau potensi yang harus kita tangkap dan kita harus menerjemahkan ke dalam visi misi ataupun tujuan yang lebih konkret, agar kita memiliki arah, mau seperti apa bisnis yang akan kita capai. Yang kedua, isu yang akan diselesaikan. Seperti yang tadi, Portugis Coffee dan juga UMKM Guritno ini ingin mengangkat kembali produk-produk ataupun potensi yang ada di daerah Aceh. Kopi Portugis yang dulu sempat dikenal dan punya potensi yang cukup banyak, termasuk juga hasil olahan laut, hasil tangkapan laut yang ada di sana juga cukup banyak, tetapi nilainya relatif lebih murah karena tidak diolah menjadi produk yang lebih bernilai. Hadirnya anak muda yang memiliki skill, memiliki visi misi ataupun juga desain produk, mereka ingin meningkatkan value dari potensi yang ada di sana. Lalu yang ketiga, untuk siapa bisnis ini dijalankan? Karena ini bisnis sosial ya, tentunya harapannya tidak hanya untuk para pelakunya ya, pelakunya dalam hal ini adalah pelaku UMKM atau anak-anak muda, tapi juga benefitnya adalah untuk masyarakat. Dalam hal ini adalah petani-petani yang menjadi supplier ataupun yang menjadi partner mereka dalam menjalankan bisnis dan juga para nelayan, nelayan-nelayan yang eh, menghasilkan tangkapan hasil laut. Nah itu untuk siapa? Dan yang terakhir apa yang ditawarkan? Produk apa yang ditawarkan? Jadi ada latar belakang yang melatar belakangi bisnis itu dijalankan.
ada tujuan dan visi misinya, ada isu yang harus diselesaikan, manfaatnya nantinya akan kepada siapa. Tentunya karena ini bisnis sosial ya pasti harus pada masyarakat ya, dan produk apa yang ditawarkan. Nah itu penempatan nilai di awal ini menjadi penting, agar bisnis kita memiliki arah dan tujuan. Kalau sudah kita membuat konsep penempatan nilai ataupun value proposition, kita nantinya akan ke value yang kedua, yaitu value creation. Kita harus menciptakan nilai, menciptakan sistem bisnis yang benar-benar bisa berkelanjutan, agar benefit-benefit dan juga profit yang dihasilkan juga dapat diraih. Aktivitas bisnis seperti apa yang telah dikembangkan dalam kedua UMKM itu, ternyata di sini mereka selain, mengedukasi para petani untuk meningkatkan produk-produk yang nantinya akan dikemas, misalnya kopi ya, mereka mengedukasi para petani untuk bagaimana menanam kopi yang baik agar hasil panennya itu lebih berkualitas. Bagaimana cara pemanenan, cara pemupukan, lalu bagaimana cara pemanggangan kopi atau roasting-annya seperti apa, mereka berikan edukasi-edukasi itu. Sehingga petani yang mereka ambil kopi yang mereka ambil dari para petani itu sesuai dengan standar yang mereka harapkan untuk dijadikan produk yang lebih bernilai. Nah, dalam hal ini UMKM ini juga memiliki coffee shop atau warung kopi yang memang menjadi core bisnisnya. Sama seperti halnya kopi yang UMKM Guritno juga tidak hanya membuat produk kemasannya yang terus dijual, tetapi mereka juga punya warung makannya juga. Hasil olahan-olahan yang diambil dari para nelayan ini juga mereka mengedukasi para nelayan agar hasil tangkapan gurita ini bisa diawetkan terlebih dahulu, kualitasnya bisa terjaga, sortir-sortiran ukuran dan sebagainya juga bisa memenuhi, eee, standar mereka dan sebagainya. Jadi, bisnis apa yang perlu dijalankan dari mulai aspek kualitas perolehan bahan baku dari masyarakat dan juga membuat manajemen tim, ya di sini ada struktur organisasi dari Portugis Coffee dan juga UMKM Guritno. Ada owner, ada yang bagian produksi, dan bagian keuangan atau finance, dan juga bagian public relation atau yang pemasarannya. Sama seperti halnya di kopi yang UMKM Guritno juga ada beberapa struktur organisasi untuk menjalankan bisnis ini. Nah, awalnya mereka juga berawal dari modal yang kecil. Tapi karena ini UMKM ternyata ketika diteliti mereka juga memiliki akses pendanaan yang cukup mudah dari pemerintah ataupun dari bank. Makanya di sini trennya kalau UMKM saya rasa akan lebih mudah dijalankan, baik dari segi produk yang nanti akan diciptakan, perolehan modalnya juga akan relatif lebih mudah, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan ataupun pengembangan-pengembangan skill yang bisa kita peroleh kalau kita memang menggunakan konsep UMKM. Saya rasa pemerintah ataupun bahkan juga banyak sekali, eee, dari para komunitas atau forum-forum UMKM di setiap daerah pasti akan rutin menyelenggarakan pelatihan-pelatihan atau inkubasi kepada para pelaku usaha UMKM, agar UMKM ini memiliki keterampilan, kemampuan dalam menjalankan bisnisnya. Jadi itu, yang pertama adalah bagaimana bisnis ini dijalankan. Pasti nanti ada QC ataupun, quality control, ada SOP yang dijalankan dalam sebuah menjalankan usaha ataupun SOP perusahaan dan sebagainya. Ini nanti akan lebih fleksibel seperti apa produk yang akan dihasilkan, sesuai dengan apa yang ingin kita ciptakan. Nah, yang kedua, dengan siapa kita berpartner. Yang tadi ya, kalau UMKM kopi atau produsen kopi ini ya partnernya adalah petani ataupun penerima manfaatnya adalah para petani sebagai
produsen kopinya. Yang kedua, karena Portugis Coffee ini juga memiliki core bisnis warung kopi atau coffee shop yang juga mengangkat, kopi Portugis, mereka juga memiliki karyawan ataupun juga staf yang di-hire dari masyarakat, sehingga memiliki manfaat secara ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Dan kedua UMKM ini juga saya lihat di hasil penelitian ini juga cukup aktif berpartisipasi, terutama dalam menjalin, eee, kegiatan dengan pemerintah daerah setempat dan juga forum-forum UMKM yang ada di sana, B2B-nya atau partner terus menjalin jejaring dengan, forum-forum dan juga pemerintah. Ini ya tentunya banyak keuntungan ya yang dihasilkan ya, baik dari permodalan, suntikan modal, kegiatan-kegiatan peningkatan skill atau kapasitas, atau mungkin juga akses pasarnya ketika mengikuti forum ataupun, menjalin kerjasama ataupun komunikasi dengan pemerintah pasti nanti akan banyak, eee, target pasar yang akan dibuka ataupun diraih. Yang terakhir adalah soal modal. Nah, ini juga penting, banyak permasalahan dalam membangun UMKM itu terkait modal. Nah, kenapa UMKM ya? Karena UMKM ya tentunya modalnya relatif lebih kecil. Kalaupun membutuhkan modal yang lebih besar, nah dengan bendera ataupun dengan konsep UMKM pasti bisnis sosial itu akan lebih mudah dalam memperoleh pendanaan ya, baik dari bank atau pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang lain. Bahkan kemarin saya dengar Basnas pun juga punya program dalam memberikan akses modal kepada para pelaku UMKM. Nah, itu value creation, jadi kita harus menciptakan nilai, terutama dalam menjalankan bisnis sosial yang akan kita bangun. Kalau sudah dijalankan, terakhir adalah bagaimana kita menangkap nilai atau value capture. Nah, ini beberapa, apa namanya, tampilan-tampilan di sosial media terkait, aktivitas bisnis yang dijalankan oleh Portugis Coffee ataupun UMKM Guritno. Ini Portugis Coffee bahkan sudah memasarkan produknya ke beberapa negara ya. Ya itu tadi karena mereka menjalin jejaring dengan pemerintah ataupun dengan forum-forum UMKM yang ada di sana, sehingga akses-akses untuk, memperoleh market juga akan semakin terbuka. Nah, apalagi dengan perkembangan sosial media sekarang ini ya, kalau kita punya bisnis, kita punya, apa namanya, sosial media yang dikelola dengan baik, secara tampilan, secara desain, pasti orang akan lebih tertarik untuk melihat produk kita ya. Nah, yang terakhir, setelah kita menciptakan nilai, menjalankan bisnis, tentunya ada hasil yang akan kita raih atau yang ingin kita capai. Nah, dalam bisnis sosial ini ada 2 output dan outcome, ada omset ataupun profitnya secara ekonomi dan juga ada manfaat benefit secara sosial. Nah, dalam segi omset, nah kedua UMKM ini ternyata memiliki omset yang cukup tinggi, 120 juta untuk, UKM Portugis Coffee selama setahun, yang UKM Guritnya juga cukup tinggi juga, sekitar 300 juta selama setahun omsetnya. Manfaat sosialnya, mereka telah memiliki karyawan 5 orang untuk UMKM Portugis Coffee, sehingga mereka punya peran secara sosial dalam penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang mereka hire atau mereka pekerjakan juga tidak hanya sebagai pekerja, mereka juga melatih bagaimana meracik kopi yang enak, nah, membuat lalu juga
bagaimana membuat standar kerja, sistem kerja di coffee shop-nya, bagaimana mengatur keuangan ataupun pembukuan secara finansial, bagaimana pemasarannya, strateginya. Mereka latih semua karyawan yang mereka miliki. Termasuk juga masyarakat dari para petani kopi ini. Ada 5 orang petani kopi yang menjadi partner mereka dalam memperoleh bahan-bahan kopi yang berkualitas. Petani kopi yang mungkin dulunya hanya menganggap kopi sebagai komoditas biasa yang memiliki nilai tidak terlalu tinggi. Sekarang hadirnya UMKM Portugis Kopi memberikan nilai yang lebih kepada mereka, sehingga secara ekonomi produk kopi yang petani hasilkan dibeli dengan harga yang lebih tinggi, tentunya dengan kualitas yang sesuai dengan apa yang distandarkan oleh UMKM ini. Jadi output-nya adalah secara kuantitas ada 5 orang karyawan dan 5 orang petani. Dan mereka secara ekonomi pasti meningkat taraf kehidupannya dan secara kualitas juga memiliki keterampilan, memiliki skill. Jadi ada output-output ataupun benefit-benefit yang diperoleh oleh masyarakat ataupun juga para petani. Tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara kualitas pengembangan sumber daya manusianya. Nah, itu ada dua value capture yang tentunya harus kita kejar, baik dari segi omset ataupun dari manfaat sosial. Ini ada beberapa sumber pustaka. Nah, itu terkait dengan apa namanya, tren-tren social entrepreneurship dalam konteks bisnis UMKM. Jadi ada 3 nilai ya, value proposition dalam mengawali atau membangun sebuah bisnis sosial, kita harus paham dulu potensinya apa dan harus bisa menciptakan visi ataupun tujuan yang akan kita capai. Menjalankan bisnis ataupun value creation seperti apa produk yang ingin kita hasilkan, yang ingin seperti apa strategi dalam menjalankan bisnis, baik dari segi finansialnya, dari segi marketingnya, dari segi pengelolaan timnya, dan sebagainya. Dan tentunya ya, ada value capture ataupun tangkapan nilai yang akan kita capai, baik dari segi ekonomi, benefit profitnya, dan juga benefit secara sosial. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua terkait nah ini ya terkait kendala apa yang dihadapi ketika kita memulai sebuah bisnis sosial. Nah, ini materi yang saya download dari Plus. Plus ini teman-teman bisa cek di websitenya Plus, sebuah platform ya, intinya ada beberapa organisasi NGO dan juga perkumpulan apa ya, investor yang memang concern dalam pengembangan social entrepreneurship, terutama para UMKM. Ini teman-teman bisa melihat banyak materi-materi dan juga kalau berkaitan dengan akses pendanaan pun saya rasa juga Plus ini juga menyediakan akses pendanaan untuk para UMKM. Jika proposal ataupun apa yang ditawarkan benar-benar dapat menarik minat mereka. Nanti kita lihat seperti apa di pertemuan setelah UTS. Nah, sekarang kita pahami dulu apa yang menjadi kendala ataupun mindset-mindset yang keliru ketika kita menjalankan sebuah bisnis sosial. Makanya di sini disebut sebagai 5 alasan untuk tidak menjadi wirausahawan sosial. Evaluasi dulu alasan Anda. Apakah alasan atau motivasi kita itu keliru atau salah, sehingga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam menjalankan bisnis sosial. Nah, di sini ada 5 kendala atau 5 alasan yang keliru.
sebelum kita memulai bisnis sosial. Ini yang harus kita hindari. Banyak orang mungkin tertarik ingin menjalankan atau membangun bisnis sosial karena ada manfaat sosial yang diperoleh, ada benefit secara ekonomi juga. Tapi kita harus memahami seperti apa motivasi kita, apakah motivasi kita keliru apa tidak, sehingga nanti akan menjadi kendala. Yang pertama yang menjadi concern di sini adalah ketika kita memulai bisnis atau memulai sebuah social entrepreneurship, menurut kita punya passion di situ ya, punya passion yang sangat kuat, tapi kita tidak bisa menjalankan suatu usaha. Passion memang penting ya, ketertarikan kita pada suatu bidang misalnya, teman-teman mungkin di DKI ya, passion saya di konseling atau konselor. Saya pengen membangun sebuah bisnis ataupun penyedia jasa konseling bagi masyarakat, selain memiliki nilai sosial dan juga dapat memiliki nilai secara ekonomi. Tapi passion ini juga tidak cukup dalam membangun sebuah bisnis sosial. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah memulai sebuah bisnis sosial hanya mengandalkan sebuah passion, kalau kita menjumpai kendala ataupun hambatan di tengah jalan, itu bisa mengikis passion kita ataupun mengikis ketertarikan kita pada suatu bidang ya. Makanya di awal ini passion ini juga tidak cukup dalam dalam membangun sebuah bisnis sosial. Kita harus punya skill-skill dalam menjalankan bisnis ataupun punya sumber daya yang dapat mendukung bisnis kita. Entah itu modal, kemampuan dalam mengorganisir tim, ataupun kemampuan dalam membaca peluang. Mungkin passion kita punya passion, kita punya keterampilan di suatu bidang, tapi mungkin peluang passion itu bukan suatu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun secara produk tidak bisa dijual dan sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu, tidak hanya modal passion, tapi kita harus punya skill dalam menjalankan usaha. Yang kedua, mungkin sama ini, kita terlalu bersemangat, terlalu nekat dalam mewujudkan ide, dalam menjalankan usaha, sehingga kita mengabaikan keterbatasan yang kita miliki ataupun kelemahan-kelemahan kita. Terlalu nekat juga tidak baik, sehingga punya resiko yang sangat besar, baik resiko waktu ataupun resiko modal yang nanti akan hilang. Karena dalam menjalankan sebuah bisnis sosial pasti butuh waktu, butuh konsistensi, butuh perjuangan ya, daripada membangun sebuah bisnis yang pada umumnya. Jadi passion dan semangat juga tidak cukup sebetulnya. Yang ketiga, kadang kita membangun sebuah bisnis sosial juga biasanya terfokus pada profit ataupun keuntungan ekonomi yang akan kita peroleh. Iya, caranya membalikan modal yang sudah kita anggarkan ya kan. Kadang orientasinya adalah orientasi profit secara ekonomi. Karena kan kita di bisnis sosial yang kita kejar tidak hanya keuntungan ekonomi ya, tapi juga benefit secara sosial. Kadang-kadang memang keuntungan ekonomi tidak sebesar seperti halnya bisnis-bisnis pada umumnya. Jika tujuan kita hanya fokus pada uang atau profit ya, mungkin kita harus merubah mindset itu. Yang keempat, mungkin kita membangun sebuah bisnis sosial karena kita merasa bosan dengan pekerjaan yang kita miliki sekarang atau bosan dengan rutinitas yang ada saat ini. Kita ingin membangun sebuah bisnis sosial agar tertantang, ya kan, termotivasi, ya kan. Kenyataannya kan enggak, membangun sebuah bisnis sosial malah memiliki tantangan yang lebih besar daripada bisnis pada umumnya. Harus meyakinkan orang atau meyakinkan tim yang akan kita ajak, harus mengedukasi tim ataupun partner yang akan kita ajak,
meningkatkan keterampilan mereka, mencari pendanaan, membuat produk yang memang benar-benar dibutuhkan, dan ada nilai sosial yang ingin kita kejar juga. Jangan sampai ketika kita merasa bosan, bisnis sosial ini menjadi pelarian atau mungkin menjadi, eee, solusi untuk menghilangkan kebosanan kita, jangan sampai. Yang terakhir, mungkin kita punya idealisme ataupun keinginan untuk berkontribusi secara sosial di masyarakat, tapi ternyata kita belum punya bekal yang cukup untuk menjadi seorang wirausahawan sosial. Nah, karena membangun sebuah bisnis sosial ya, juga tidak cukup dari passion, semangat, dan juga idealisme untuk berkontribusi secara sosial. Kalau mungkin, bekal-bekal untuk menjadi wirausahawan sosial baik dari mental, keterampilan, tim, pendanaan itu belum cukup, saya rasa kita perlu untuk meningkatkan skill ataupun, pemahaman terlebih dahulu. Mungkin kita bisa ikut atau magang atau bekerja pada suatu organisasi nirlaba atau mungkin bisnis pada umumnya untuk melihat seperti apa sih manajemen sebuah bisnis, seperti apa sih manajemen sebuah organisasi nirlaba atau organisasi sosial. Sehingga kita tahu bagaimana menjalankannya, bagaimana membuat produk, bagaimana memasarkan, ataupun ketika kita ingin mewujudkan ide kita dalam bisnis sosial itu, kita punya idealisme itu, ya kita bingung mau ngapain ya, modalnya gimana, produknya gimana. Nah, boleh, yang sekarang ini tren adalah banyak sekali founder-founder bisnis sosial ataupun startup rintisan bisnis itu, mereka banyak mencari teman ataupun co-founder ya, orang-orang yang dianggap ahli dalam bidang bisnis ataupun marketing, ataupun keuangan, mereka ajak. Ataupun yang memiliki modal, mereka ajak, "Saya punya ide ini untuk bisnis sosial." Jadikanlah mereka yang memiliki skill-skill itu dalam konteks bisnis ataupun dalam segi permodalan, jadikan mereka sebagai rekan atau partner. Istilahnya kalau dalam anak muda ya co-founder lah ya, co-founder. Mereka sebagai co-founder, mereka yang nantinya akan menjalankan bisnis itu. Mereka nantinya yang akan mewujudkan bisnis-bisnis kita. Ide-ide kita, mereka akan yang mereka akan memiliki konsep-konsep yang dapat mewujudkan gagasan kita. Orang yang mungkin ahli dalam bidang marketing kita ajak. Seperti apa pemasaran yang baik, orang yang dalam bidang packaging yang baik juga kita ajak. Seperti apa dalam membuat kemasan produk yang baik, membuat brand itu lebih dikenal masyarakat dan sebagainya. Jadi, eee, semangat, passion, idealisme itu juga tidak cukup menjadi modal awal kita dalam membangun sebuah bisnis sosial. Pasti banyak sekali faktor-faktor yang harus kita, miliki ya, baik dari modal, tim, dan sebagainya. Jadi, 5 mindset ini harus kita hindari ketika kita ingin membangun sebuah social entrepreneurship atau bisnis sosial. Oke, mungkin pertemuan hari ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan atau hal yang mungkin sekiranya kurang jelas, saya membuka sesi tanya jawab di grup WA ataupun melalui Japri silakan. Eee, untuk UTS akan saya jelaskan di sini bahwa UTS untuk mata kuliah ini adalah tugas observasi. Nah, tugas observasi untuk belajar mengenai suatu bisnis sosial yang sudah pernah dijalankan ataupun sedang dijalankan. Teman-teman nanti melakukan observasi,
baik wawancara, pengamatan dengan para pelaku bisnis sosial yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal teman-teman. Kalau di desanya tidak ada, ya mungkin bisa mencari di kecamatan lain ataupun di daerah lain. Yang penting secara akses masih bisa dijangkau ya. Teman-teman yang ngekos mungkin di daerah Purwokerto ataupun daerah Banyumasraya, pasti banyak sekali para pelaku-pelaku bisnis sosial yang ada di sekitar kita ya. Boleh teman-teman silakan cari observasi, wawancara seperti apa mereka dalam menjalankan bisnis sosial. Kemudian dinarasikan dalam sebuah laporan. Sertakan foto, data tabel grafik yang mungkin mendukung laporan-laporan observasi yang sudah teman-teman lakukan. Batas pengumpulannya ini adalah 2 minggu. 2 minggu dari, hari Sabtu tanggal 14 besok. Di tanggal 14 berarti pengumpulannya tanggal 28. Seperti apa format-format laporannya? Di sini ada 4 bab, yang 4 bab ini nanti teman-teman yang harus cari tahu. Nah, satu terkait penempatan nilai. Nanti teman-teman observasi, wawancara, seperti apa latar belakang dalam membangun bisnis sosial dari pelaku bisnis sosial yang teman-teman observasi. Latar belakangnya apa, yang, memotivasi ataupun yang membuat pelaku itu membangun bisnis sosial, entah itu dari potensinya ataupun dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, tujuan dan misi. Tujuan dan misi apa yang ingin dicapai dari bisnis sosial itu. Yang ketiga adalah gambaran mengenai produk yang ditawarkan, entah itu barang ataupun jasa. Bab 2 nanti lebih ke penciptaan nilai. Aktivitas bisnis sosial yang dijalankan itu seperti apa? Apakah ada struktur organisasinya? Seperti apa alur-alur produksi produknya, baik dari SOP-nya ataupun quality control-nya, standar produk, proses penciptaan produk, hingga pemasaran dan sampai ke konsumen. Seperti apa mungkin manajemen keuangannya, seperti apa, kemasan-kemasan produk dan sebagainya. Mungkin juga terkait legalitas boleh, ataupun model bisnis yang dijalankan itu seperti apa, apakah itu UMKM, apakah itu badan usaha, apakah itu Pok Darwis, BUMDes juga nggak masalah, atau mungkin sebuah yayasan yang memiliki bisnis sosial juga boleh untuk diobservasi. Lalu yang kedua adalah partner atau mitra. Partner siapa yang diajak berkolaborasi ataupun bersinergi. Apakah ada masyarakat yang diajak dalam menjalankan bisnis sosial, atau mungkin pemerintah, atau mungkin komunitas lain yang mungkin juga berperan penting dalam bisnis sosial itu. Atau penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat. Masyarakat siapa yang menjadi penerima manfaat. Kalau dalam konteks tadi ya UMKM ya berarti para petani dan juga masyarakat yang direkrut sebagai karyawan, itu yang menerima manfaat. Partnernya mungkin ada pemerintah yang mendukung, atau mungkin siapa yang memberikan akses pendanaan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah gambaran modalnya. Seperti apa perolehan modal yang diperoleh ataupun digunakan oleh pelaku itu. Lalu bab 3 lebih ke arah tangkapan nilai ataupun capture value. Jadi gambaran mengenai nilai ekonomi bisnis sosial yang sudah dijalankan. Omsetnya berapa per tahun, laba bersihnya berapa, apakah sudah mencapai target ataupun tujuan awal dari segi ekonominya, lalu bagaimana dampak sosialnya. Seberapa besar, seberapa banyak secara kuantitas penerima manfaat ataupun masyarakat yang menerima secara benefit ataupun secara sosial dari bisnis sosial itu. Mungkin
ada 5 orang karyawan, Pak, ataupun 10 karyawan yang direkrut dari masyarakat yang dulunya mungkin, eee, belum bekerja ataupun juga, eee, para ibu-ibu ataupun yang lainnya. Sehingga secara ekonomi mereka memiliki dampak, ada perubahan dampak di situ, ataupun perubahan dampak secara peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ada berapa orang masyarakat yang sudah terlatih atau didampingi oleh UMKM atau pelaku usaha itu, yang menjadi partner ya kan, tidak hanya partner bisnis, tapi juga mereka juga menerima manfaat secara sosial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, lebih mengarah ke hambatan dan pemecahannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi mungkin hambatan-hambatan teknis, atau mungkin ada pihak-pihak lain, atau mungkin hambatan permodalan, atau hambatan-hambatan dalam mengedukasi masyarakat, atau dalam mencari target pasar dan sebagainya, silakan dijabarkan. Dan yang terakhir, bagaimana mereka beradaptasi ataupun menyusun strategi pemecahan dari hambatan yang mereka hadapi, sehingga mereka tetap bisa menjalankan bisnis sosial sampai sekarang. Nah itu, terkait susunan laporan dan juga apa saja yang akan teman-teman observasi. Nah, ini akan menjadi, eee, tugas yang akan menggantikan UTS. Nanti ini akan saya share di grup WA agar teman-teman lebih jelas ya, kiranya apa yang akan diobservasi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, eee, silakan, teman-teman langsung melakukan observasi. Jika teman-teman mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh target pelaku bisnis sosialnya, ini saya memberikan opsi ya, opsi bahwa boleh teman-teman mencari tahu di YouTube ataupun di internet terkait pelaku bisnis sosial. Ketika teman-teman tidak menjumpai ataupun tidak menemukan di daerah sekitar ya. Tapi kalau teman-teman, menemukan target pelaku bisnis sosial di daerah sekitar, akan saya berikan bobot nilai yang lebih tinggi. Kalau teman-teman mungkin tidak menjumpai ya menggunakan yang ada di YouTube atau di internet ya boleh, tetapi mungkin bobot nilainya tidak tinggi dari yang, eee, pelaku bisnis yang secara langsung teman-teman observasi. Kalau observasi dengan YouTube ataupun internet kan observasi secara tidak langsung ya, tidak ada interaksi secara langsung. Ya lebih mudah dan lebih gampang. Tapi kalau yang observasi langsung, pelaku bisnisnya ada di sekitar ya, bobot nilainya akan lebih tinggi daripada yang teman-teman peroleh dari internet ataupun dari YouTube. YouTube mungkin banyak ya, di channel-channel pecah telur atau channel-channel apa ya, capung kalau nggak salah itu juga banyak cerita-cerita bisnis yang diangkat. Banyak anak muda, dijadikan konten kreator yang sudah sukses ya kan, sukses menjalankan bisnis, tidak hanya secara ekonomi mereka sukses, tapi juga mereka menggerakkan masyarakat sekitar. Itu juga dapat dijadikan, eee, target ataupun pelaku yang nanti akan diobservasi. Ya mungkin hanya itu, semoga bisa dilaksanakan. Selamat, melakukan observasi. Ah, saya tunggu nanti untuk pengumpulan tugasnya, soft file ya, teman-teman bisa langsung nanti melalui Kosma atau PJ mata kuliah, silakan nanti dikumpulkan jadi satu file, jadi satu folder, lalu di-upload di Google Drive, dan nanti link Google Drive yang berisikan tugas-tugas UTS satu kelas nanti silakan disetorkan ke saya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyimak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.